Mana-mana saya sampaikan ini. Berapa kali mak kita itu tak jadi tahajud gara-gara kita. Berapa kali dia tidak jadi sholat doa gara-gara kita pipis di celana, di kainnya. Berapa kali dia sudah siap air wudhu mau baca Quran. Jangan sampai di hari tuanya ini kita susahkan lagi dia. Hari ini kita jadikan mak kita pembantu. Tengok dunia berputar, musim berganti. Tak percaya cakap saya, tak percaya hadis Nabi, tengok dunia berganti, musim berputar. Yang hari ini menjadikan maknya pembantu. Orang tua tak pernah menolak cucu kerana dia sayang. Tak pernah dia tolak itu. Tapi ingat, sampai masanya akan berbalik ke kita. Tak bagaimana keadaan kita tua nanti. Hari ini boleh kerja, sibuk, businessman, tapi nanti kita tua, kita akan merasakan. Jangan-jangan bukan cuma cucu kita jaga, sampai cicit. Sakit mati itu, tapi dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya kalah karena dia melihat malaikat mengepakkan sayap dan melihat tempatnya di surga. Sakit itu kalah. Yang menang itu adalah kebahagiaan, dan yang mampu melakukan itu hanya orang-orang alladzina qalu rabbuna Allah. Ketika dia berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhaf, jangan kau takut, habiskanlah takutmu untuk Allah. Wala tahzanu, jangan kau sedih, habiskanlah sedihmu untuk Allah. Habiskanlah sedihmu untuk hamba Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk yang lain. Ketika sudah hilang takut dan sedihmu, barulah malaikat berkata, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Umum saya kalau mimpin doa enggak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizki, ilmu nambah, bukan istri. Wa barakatan fil rizki, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihisab. Rabbana atina, selesai. Kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah, sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Sejuk. Sakit mati itu, tapi dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Sakitnya kalah karena dia melihat malaikat mengepakkan sayap dan melihat tempatnya di surga. Sakit itu kalah. Yang menang itu adalah kebahagiaan, dan yang mampu melakukan itu hanya orang-orang alladzina qalu rabbuna Allah. Ketika dia berkata Rabbu Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhaf, jangan kau takut, habiskanlah takutmu untuk Allah. Wala tahzanu, jangan kau sedih, habiskanlah sedihmu untuk Allah. Habiskanlah sedihmu untuk hamba Allah, sehingga tak tersisa lagi untuk yang lain. Ketika sudah hilang takut dan sedihmu, barulah malaikat berkata, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Dulu orang berpikir, ngapain masuk Islamic school, ngapain masuk pesantren, tidak mau anaknya jadi kiai. Kemarin penerimaan TNI, masuk WA Ustadz Abdul Somad,
kalau ada santri yang hafal Quran, sekarang ada jalur khusus. Kalau dia hafal Quran, dia bisa lulus dengan mudah, dengan cukup syarat badan sehat. Dan viral video Jenderal Angkatan Laut mengetes penerimaan baru. Ternyata penghafal Quran ada skala prioritas. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta langsung ngomong ke saya, Ustadz Abdul Somad, penghafal Quran santri paling banyak di kampus ini di Fakultas Kedokteran, karena dokter-dokter dapat beasiswa full gratis tambah uang saku dengan syarat hafal Quran. Artinya apa? Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit masbuk, lambat sampai masjid sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayyubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih, suku Turki. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, lain akan datang. Ribuhum fil asrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu, dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terpikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah, mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda mahasiswa menarik tangan, mencium, Ustaz, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak, dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal. Dia memuliakan ulama, dia memuliakan ustaz, dia memuliakan orang tua, sedangkan engkau belum beramal apa-apa. La ta'khiranna nakhlan
unik adalah manusia untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah, tapi mesti dengan rezeki dari Allah. Kalau ada orang melawan bapaknya, kenapa kamu lawan? Saya tidak pernah ambil dari duit kamu, kata dia. Ada yang lebih parah, makannya dari bapaknya, rumahnya dibuatkan bapaknya, kendaraannya diberi, subsidi hidupnya, nikahnya pun tetap juga melawan. Itu konotasi sederhana kepada orang tua. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Detak jantungnya dari Allah, darahnya menetes dicuci buah pinggang dari Allah, paru-paru menghembuskan napas dari Allah, kedipan matanya pun dari Allah, membuat maksiat dosa kepada Allah. Tak sadar diri, tak tahu diuntung. Inilah sifat manusia. Kalau Allah mau cabut nikmat itu, sebentar. Berharap kepada manusia hampa, berharap kepada benda sirna, berharap kepada kuasa akan musnah. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan harapan. Siapa yang berharap kepada Allah, dua saja kau bawa, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.